Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah pengertian, pemahaman akan firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah pemahaman kami boleh menolong kami menjalani kehidupan sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan sudah sampai kepada Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yang sangat mengagetkan dari perikop firman Tuhan kita hari ini adalah saat kapan kata-kata Yesus ini diucapkan. Kapankah itu? Di saat Yudas pergi keluar dari perjamuan malam terakhir meninggalkan Yesus dan murid-murid, pergi bernego dengan para pemimpin Israel untuk menjual Yesus. Beberapa jam ke depan Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Yudas lakukan. Di saat seperti inilah Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini di ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid Yesus akan dikenal karena perbuatan kasih mereka, tadi kita membaca. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain sebagai tanda bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dengan Yesus sebagai contoh, bahkan di saat-saat Dia akan menghadapi ketidakadilan dan pengkhianatan dari muridnya sendiri, Dia memerintahkan murid-murid bukan untuk membenci, bukan untuk membalas, tapi untuk mengasihi. Di saat Dia sendiri akan dikhianati dan akan menghadapi kematian yang hina dan memalukan karena pengkhianatan muridnya sendiri, Yesus malah memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus tidak menempatkan diri sebagai korban ketidakadilan dan pengkhianatan Yudas. Lalu apa perspektif Yesus terhadap keadaan yang sebentar akan Dia hadapi? Bagaimana Dia melihat keadaan yang sebentar nanti akan menimpa Dia? Ayat 31 memberitahukan kepada kita, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Yesus mempermuliakan Bapa dengan cara taat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah Tritunggal dari sejak kekekalan, yaitu keselamatan manusia. Pengkhianatan Yudas memang menyakitkan, tapi itu bukan penyebab Yesus harus mati.
Yesus mati di salib untuk menjadi korban penebusan dosa umat manusia. Dia mati supaya kita hidup. Dia dihukum supaya kita dilepaskan dari hukuman. Dan dengan cara demikian, dia mempermuliakan Bapanya yang di surga. Dan pada saat yang sama, anak manusia, yaitu Yesus sendiri pun dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana engkau memandang apa yang terjadi kepadamu? Sebagai korban, Yesus tidak memandang dirinya sebagai korban pengkhianatan Yudas. Mohon Tuhan tolong kita supaya kita punya perspektif yang benar untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Kita tahu kita harus saling mengasihi. Bahkan kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Orang-orang yang mengkhianati kita, yang menyebabkan banyak sakit hati di dalam hidup kita. Karena kita adalah orang yang mengikut Yesus. Karena kita adalah murid Yesus. Kita ingin taat seperti Yesus taat. Dan dengan demikian kita mempermuliakan Tuhan kita. Mohon Tuhan tolong kita untuk hidup berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi kami, bahkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami. Bukan karena kami adalah korban, tapi karena kami adalah murid Tuhan, orang yang mau taat kepada Tuhan, dan dengan berbuat demikian kami mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.